Dan malam ini insya Allah yang akan kita angkat masih seputar kisah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Bukan berarti sahabat yang lain tidak dijamin masuk surga. Semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Pasti semuanya masuk surga. Tabi'in pasti masuk surga. Tabi'ut tabi'in pasti masuk surga. Tapi sahabat yang satu ini jaminannya spesial dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena digabungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu peristiwa. 10 orang sahabat disebut bersamaan sebagai ahli surga. Orangnya masih hidup, vonisnya sudah turun. Orangnya masih ada di dunia, tapi jaminannya sudah ada. Ini vonis yang paling enak. Belum meninggal sudah dijamin surga. Sementara kita mudah-mudahan kita termasuk ahli surga juga insyaallah. Artinya kalau sudah dijamin masuk surga, insyaallah istiqomah sampai akhir hayatnya, meninggal dalam kondisi muslim. Karena hal yang paling susah untuk diprediksi husnul khatimah. Mungkin sekarang dia soleh, mungkin sekarang dia rajin, mungkin sekarang dia taat, tapi siapa yang bisa jamin detik-detik jelang akhir hayatnya? Sama persis seperti orang yang sholat qiyamul lail, 1 rakaatnya setengah juz, rakaat yang kedua juga setengah juz, 2 rakaat 1 juz. Beres rakaat yang kedua, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat, semua doa tahiyat sudah dibaca, tinggal taslim, tinggal salam ke kanan dan salam ke kiri, baru mau assalamualaikum, buang angin. Padahal rakaat pertama setengah juz, rakaat kedua setengah juz, tinggal salam, tinggal assalamualaikum, tapi keluar angin. Kira-kira bisa tidak dia beralasan, kagok. Atuh ya Allah, tos kagok 1 juz, tinggal salam saja. Padahal tinggal berapa persen antara salam dengan 1 juz 2 rakaat. Tapi jauh berapa persen? 1% juga kurang, mungkin tinggal assalamualaikum, baru mau gerak, buang angin. Ada orang saumnya di Eropa Utara, daerah Skandinavia lah, bagian-bagian yang kalau musim panas saumnya bisa sampai 20 jam. Atau di kita lah, sekarang kan subuh jam 4, maghrib jam 6, berarti kalau saum itu 14 jam, sebut 14 jam. Dia sudah saum 13 jam 59 menit 50 detik. Sisa tinggal 10 detik lagi, tapi nggak kuat ngelihat korma dan gorengan. Nggak, korma dengan gorengan lebih menarik gorengan buat orang kita. Walaupun korma sunnah, tapi gorengan mah tinggal 10 detik lagi azan, cuman karena tidak tahan melihat gorengan, diambil gorengannya dimakan. Kagok ya Allah lah, 10 detik mah. Saumnya sah tidak? Padahal 13 jam 59 menit 50 detik. 10 detik itu bisa menghancurkan semuanya. Pantas kalau kata Rasulullah, ada 2 hadis, awalnya sama, akhirnya yang berbeda. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat. Itu berarti permulaan.
Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tergantung endingnya bagaimana. Yang pertama untuk motivasi, yang kedua khotimahnya seperti apa. Karena kalau ujungnya rusak, walaupun 13 jam 59 menit 50 detik, itu semua bisa rusak gara-gara 10 detik. Walaupun sudah 1 juz 2 rakaat, bisa rusak gara-gara kentut di akhir atau buang angin di akhir rakaat. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, fulan ahli surga, Abu Bakar surga, Umar surga, Utsman surga, itu berarti Rasulullah memberi jaminan sejak vonis ini turun sampai akhir hayatnya mual batal, sampai akhir hayatnya akan terus istiqomah. Karena syarat husnul khotimah itu istiqomah. Sebab tidak husnul khotimah karena tidak istiqomah. Ujungnya istiqomah itu adalah husnul khotimah. Saya bicara tentang husnul khotimah dan istiqomah bukan berarti saya sudah berpengalaman. Karena kalau saya berpengalaman bukan di sini tempatnya. Jadi dulu saya itu dapat husnul khotimah tuh begini ceritanya. Enggak. Orang yang bercerita husnul khotimah bukan karena dia berpengalaman, lebih karena mengajak. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Kisah malam ini insya Allah kisah tentang orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga dengan jaminan yang spesial. Al-ashrah al-mubasyaruna bil jannah, termasuk di antara 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Oh berarti sahabat yang lain gak dijamin masuk surga? Dijamin. Hanya dalam satu peristiwa Rasulullah menyebut 10 nama ini dalam satu kesempatan yang sama. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah, Sa'ad fil jannah, siapa lagi? Abu Ubaidah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Ada yang hafal satu lagi? 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu di surga. 4 orang khulafaur rasyidin insyaallah kita hafal. Talhah di surga, Zubair di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Sa'id bin Zaid surga. Disebutkan dalam satu hadis bersamaan. Meskipun banyak kisah-kisah para sahabat yang juga dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga atas jaminan Allah tentunya. Misalnya Bilal, memang tidak disebut di 10 jaminan masuk surga, tapi kata Rasulullah satu hari dipanggil Bilal, kata Rasulullah, ya Bilal, Bilal kadio, sini sebentar. Bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku masuk surga? Kata Bilal, maksudnya ya Rasulullah, sami'tu khashkhasha na'latika fil jannah, saya dengar suara terompahmu itu ada di surga. Bilal mah sendalnya sudah duluan di surga. Nah, kalau kita pernah kehilangan sendal ikutilah cara Bilal, mudah-mudahan sendalnya menunggu kita di surga. Sendalnya mudah-mudahan kitanya juga. Bilal mungkin pernah dengar hadis ini. Atau Alu Yasir, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, Ammar anaknya, Yasir bapaknya disiksa oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah lewat, kata Rasulullah, sabran ala Yasir, inna mau'idakumul jannah, sabar kalian wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian itu di surga. Orangnya masih di dunia, tapi kata Rasulullah tempat kalian itu di surga, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak jaminan-jaminan Rasulullah SAW kepada sahabat yang masih hidup. Ini bukan kalau sudah meninggal disebut masuk surga, itu bukan biasa, istimewa. Tapi memang itu sudah terbukti istiqomah sampai husnul khotimah. Tapi orangnya masih hidup, yang godaan syaitan itu nggak pernah berhenti, oleh Rasulullah disebut masuk surga. Ini jaminan istiqomah. Dan sebaliknya, ada yang mengerikan. Orangnya masih hidup,
tapi dijamin masuk neraka. Padahal pintu taubat terbuka. Siapa contohnya dalam Al-Quran? Abu Lahab. Abu Lahab. Sejak turunnya surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Lanjutkan. Sayasla naran dzata lahab. Apa artinya sayasla naran? Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Punten, waktu ayat ini turun, waktu surat ini turun, Abu Lahab sudah meninggal atau masih hidup? Orangnya masih hidup. Tapi kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka yang menyala-nyala. Bukan cuman Abu Lahabnya, wa mra'atuhu, dan istrinya, yang pasangan dunia akhirat. Tapi akhiratnya di neraka. Karena akhirat ada dua, ya surga yang neraka. Di dunianya barang, di akhiratnya juga barang. Padahal pintu taubat di dunia itu banyak terbuka buat semua manusia, tapi untuk Abu Lahab tutup. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Di satu sisi hiburan buat Rasulullah karena tanggung jawabnya berkurang satu orang. Seolah Allah pengen bilang begini ke Rasulullah, Muhammad, sudah, jangan terlalu diurus Abu Lahab untuk dapat hidayah. Mustahil. Hil yang mustahil, bukan lagi hal yang mustahil. Hil yang mustahil, Abu Lahab akan dapat hidayah. Kenapa? Sayasla naran dzata lahab. Karena ujungnya sudah divonis oleh Allah masuk neraka yang menyala-nyala. Orangnya masih hidup, vonisnya sudah turun. Itu yang paling mengerikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada lagi misalkan kisah di surat Al-Furqan. Ada dua orang, Ubay bin Khalaf, satu lagi siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Soulmate, kawan dekat. Ubay sedang pergi. Uqbah itu bareng dengan Rasulullah SAW. Kafir dua-duanya, antara Uqbah dengan Ubay. Karena Ubaynya sedang pergi, Uqbah akhirnya dekat dengan Rasulullah. Kemudian Uqbah tertarik untuk masuk Islam. Atau Uqbah, ada riwayat, Uqbah kemudian mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, annaka Rasulullah. Nyebar berita Uqbah bersyahadat ke orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya Ubay bin Khalaf pulang ke Mekah. Laporan semuanya ke Ubay. Ubay itu soulmate-nya sudah bersyahadat. Soba'a Uqbah. Uqbah sudah murtad, Uqbah sudah keluar dari agama nenek moyang, sekarang jadi pengikutnya Muhammad. Ubay datang ke Uqbah, kata Ubay, betul kamu sudah bersyahadat, betul kamu sudah bersaksi Muhammad itu utusan Allah? Kata Uqbah, enggak, saya cuman sekedar bikin Muhammad senang saja syahadat. Tapi Ubay nggak percaya. Kata Ubay, uqsim billadzi baini wa bainaka minas shadaqah. Saya bersumpah dengan persahabatan antara kita berdua, kalau kamu memang hanya sekedar main-main dengan bersyahadat itu, datang ke Muhammad, ludahi wajahnya. Ubay pengen meyakinkan kalau Uqbah ini masih bisa dijadikan soulmate. Karena kalau sudah berani meludahi wajah Rasulullah, berarti memang main-main sebelumnya. Tapi kalau nggak berani, oh berarti dia main-main dengan saya nih. Uqbahnya main-main dengan Ubay. Akhirnya Uqbah datang ke Rasulullah SAW, diludahi wajah Rasulullah. Pergi Uqbah dari wajah Rasulullah, turun malaikat Jibril membawa surat Al-Furqan ayat ke-27 atau 28, 29 lah, silahkan dilihat. 27, 28, 29, 30, pokoknya nama jajaran eta we. Turun dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari itu si zalim akan menggigit kedua tangannya dan dia akan berteriak dengan penuh penyesalan, ya laitani,
andai aku dulu menjadikan Rasul sebagai jalan hidupku. Ya wailata. Ini kalimat penyesalan. Orang kalau nyesal itu gigit jari. Ini bukan jari tangan dan bukan satu, dua. Saking nyesalnya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata, celakalah diriku di akhirat. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andai aku tidak menjadikan si fulan sebagai kawan dekat. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadzula. Dia sudah membuat aku sesat padahal peringatan itu sudah datang kepadaku. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menceritakan setiap orang itu ada satu hadis kata Rasulullah, setiap orang itu punya tempat, satu di neraka, satu di surga. Kalau dia masuk neraka, maka tempatnya di surga itu diwariskan kepada ahli surga yang lain. Itulah yang disebut warithin, pewaris surga. Dari mana dia mewariskan? Dari orang-orang yang mestinya dia masuk surga, tapi dia akhirnya masuk neraka. Masing-masing setiap orang punya tempat di sana dan di sini. Kalau dia milih hidayah berarti ke sana tempatnya, ini ditinggalkan. Kalau dia milih kesesatan berarti masuk ke sini, itu yang ditinggalkan. Uqbah bin Abi Mu'ayth punya tempat, dan kalau dia masuk Islam, tempatnya bukan sembarangan surga, surga yang paling tinggi bareng dengan Rasulullah, Abu Bakar dan seterusnya. Jadi sahabat diperlihatkan tuh naon surga. Buat saya nya, kalau dulu engkau milih Rasul sebagai jalan hidup, tah naon neraka, karena lebih memilih Ubay bin Khalaf. Cerita di akhirat nanti, cerita Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Ubay bin Khalaf. Orangnya masih hidup tapi ancamannya, vonisnya sudah ada. Ini mukadimah. Mukadimah tentang sosok orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Namanya Sa'ad bin Malik bin Uhaib dari kabilah Az-Zuhri. Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya lah. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kakek yang bernama Zuhrah. Dan Zuhrah ini juga bapak atau kakek dari ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ada hubungan kerabat dari jalur ibu. Ibunya Rasulullah Aminah binti Wahab dan seterusnya, ujungnya ada Zuhrah dan seterusnya. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaib bin Zuhrah bin Kilab, ada Zuhrah ketemu di sini. Rasulullah punya hubungan kerabat dengan Sa'ad dari jalur ibu. Makanya Rasulullah dalam satu kesempatan memanggil Sa'ad dengan panggilan Khalun. Khal itu kerabat dari jalur ibu. Ammun kerabat dari jalur bapak. Wa, paman dan seterusnya, bahasa Arabnya ammun. Kalau dari jalur bapak, kakaknya bapak, adiknya bapak, bahasa Arabnya ammun. Kalau perempuan tinggal tambah tak marbutoh, ammatun. Orang Indonesia ngedengarnya ammun, ammun, oh om. Dari am jadi om. Kalau dari jalur ibu khalun, kalau laki-laki, kalau perempuan khalatun. Lewat Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Hadza khali, falyurini imru'un khalahu." Lihat, datang khal saya. Coba perlihatkan siapa khal kalian. Rasulullah bangga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menyebut, "Hadza khali, ini khal saya, ini khal saya." Kalau Rasulullah sudah bangga, Allah berarti juga bangga. Terus apa hubungannya dengan kita? Itu bukan Sa'ad. Hubungannya dengan kita,
Kalau orang beriman yang membanggakan kita, bolehlah kita bahagia, bangga. Tapi kalau pendosa yang membanggakan kita, kalau ahli maksiat yang membanggakan kita, kalau penjahat yang membanggakan kita, ini mesti diwaspadai. Karena Allah akan mengumpulkan seseorang dengan orang yang dia cintai, dengan siapa lingkungan sekitarnya. Kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh orang sekitarnya, oleh orang dekatnya. Siapa yang membanggakan kita? Kalau dibanggakan oleh tetangga yang soleh, alhamdulillah. Kalau dibanggakan oleh orang tua yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau dibanggakan oleh penjahat, dibanggakan oleh ahli maksiat, dibanggakan oleh dan seterusnya, kriminalis, naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari kebanggaan. Walaupun misalkan banyak yang membanggakan, tapi ternyata yang membanggakannya tukang maksiat hungkul, naudzubillah min dzalik, jangan terlalu bangga dan jangan bangga. Sa'ad bin Malik, nama asli bapaknya Malik, tapi kita mengenalnya dengan Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik, nama asli Abi Waqqas itu Malik. Lebih mudah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 30 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas itu lahir 23 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah umur 53. 23 tahun sebelum Rasulullah hijrah, berarti usia Rasulullah masih 30 tahun. Saat usia Rasulullah 30, Sa'ad sudah lahir. Jaraknya sangat jauh. Memang mayoritas para sahabat usianya muda dan di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi saja, Nabi Muhammad saja, orang sekitarnya itu mayoritas, tidak semua, mayoritas anak muda. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mayoritas sekitarnya anak muda? Ada banyak jawaban, tapi jawaban yang paling mengena, semuanya mengena insya Allah. Jawaban yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pertama memilih anak muda, saat Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah pulang ke rumah ketakutan, diselimuti oleh Siti Khadijah. Kemudian kata Rasulullah, saya takut kenapa? Kata Siti Khadijah, tenang, jangan apa-apa, engkau ini orang yang baik. Kita datang saja ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sepupunya Rasulullah. Singkat cerita, ketemu dengan Waraqah bin Naufal, diceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro. Kata Waraqah bin Naufal, sudah buta. Kata Waraqah bin Naufal, Muhammad, Anda ini Nabi. Waraqah bin Naufal hafal Injil. Waraqah bin Naufal hafal isi Alkitab. Dan di dalam Alkitab semua ciri Nabi akhir zaman itu ada. Surat Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan Alkitab, mereka tahu Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Jangankan ciri fisiknya, namanya saja itu sudah ada di dalam Alkitab. Jadi Waraqah bin Naufal, sepupunya Siti Khadijah, saudaranya Siti Khadijah, hafal Alkitab, ketemu Muhammad karena Khadijah mengajak, suamiku, silahkan ngobrol dengan Waraqah bin Naufal, ahli kitab. Kata Waraqah bin Naufal, Muhammad, ente ini Nabi. Rasulullah nggak tahu kalau beliau itu Nabi. Itu bukti kalau Rasulullah di Gua Hiro bukan menunggu datang malaikat Jibril. Karena kalau Rasulullah di Gua Hiro tujuannya nunggu malaikat Jibril, pas datang malaikat Jibril pasti beda reaksinya. Yes, datang, oke ya. Ditunggu-tunggu kadieu. Naon wahyuna enggak. Tapi Rasulullah tidak menunggu-nunggu. Rasulullah datang kemudian ketakutan. Kata Waraqah bin Naufal, Anda Nabi. Kemudian kalimatnya ini bisa dilihat di hadis Bukhari nomor ketiga. Kata Waraqah bin Naufal, laitani akunu jada'an idh yukhrijuka qaumuka. Andai saya masih muda saat kaummu mengusirmu. Kalimat pertama yang didengarkan oleh Rasulullah di hari pertama beliau jadi Nabi adalah kalimatnya Waraqah bin Naufal. Engkau Nabi
Yang datang itu adalah malaikat, yang dulu datang kepada Jibril, dan yang kau terima adalah wahyu. Andai saya dalam kondisi masih muda, Waraqah, saya pasti akan melindungimu ketika engkau diusir oleh kaummu. Kata Rasulullah, awa mukhrijiyahu, apa iya saya bakal diusir oleh kaum saya? Kata Waraqah, nabi-nabi sebelummu, mereka dapat wahyu sepertimu, juga diusir dari kaumnya. Kalimat Waraqah bin Naufal ini yang kemudian jadi panduan dan pegangan Rasulullah. Andai kaummu mengusirmu dan saya masih muda, saya pasti akan melindungimu. Rijalun haular Rasul, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah, tidak semuanya, mayoritas anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, usia Rasulullah 47, Sa'ad bin Abi Waqqas usianya berarti 17 tahun. 17 tahun masuk Islam, dan saat ini dikenal sangat birrul walidain, sangat berbakti kepada kedua orang tua, sangat cinta kepada ibunya, dan ibunya juga sangat sayang ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi waktu ibunya dengar kabar kalau Sa'ad anaknya masuk Islam, jadi pengikutnya Muhammad, ibunya emosi. Ibunya marah, dipanggil Sa'ad ke dia, sini. Ibu tidak akan makan, ibu tidak akan minum, ibu akan terus berjemur, ibu tidak akan melakukan apa-apa, ibu akan berhenti beraktivitas sampai engkau kembali kepada agama nenek moyang dan tinggalkan agamanya Muhammad. Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini sebab kenapa turun surat Al-Ankabut ayat ke-8 ya kalau saya tidak salah. Sebab turunnya surat Al-Ankabut, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Awal ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal berbakti kepada kedua orang tua. Tapi waktu ibunya menghalangi Sa'ad bin Abi Waqqas jadi pengikut Muhammad, saya lebih baik mati, saya lebih baik lapar, saya lebih baik haus daripada anak saya harus menjadi pengikutnya Muhammad. Terserah kau Sa'ad. Kalau nanti ibu mati, kamu bakal sedih. Gara-gara kamu Sa'ad, gara-gara anda, gara-gara ananda jadi pengikutnya Muhammad, ibu jadi mati. Terserah. Tantangan besar buat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sayang kepada ibu, tapi ibunya melarang anaknya. Saya kira bukan hal yang mudah kalau di posisi Sa'ad. Dan terus hubungannya apa dengan kita? Kalau kita punya orang tua yang nyuruh kita sholat, orang tua yang nyuruh kita berkerudung, orang tua untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, orang tua yang nyuruh kita untuk taat, alhamdulillah, kenikmatan terbesar kalau punya orang tua keluarga yang nyuruh kepada ketaatan. Sa'ad bin Abi Waqqas dihadapkan pada tantangan orang tuanya nyuruh musyrik, saatnya memilih beriman. Bahkan sampai ke tingkat mogok makan ibunya. Bukan hal yang mudah saya kira kalau di posisi Sa'ad. Sampai akhirnya kata Sa'ad kalimat yang terkenal, kata Sa'ad, ya ummah, wahai ibunda, wallahi inni ala syadidi hubbi lak la asyaddu hubban lillahi wal rasuli. Ibunda, meskipun saya ini sangat cinta kepada ibunda, tapi kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya jauh di atas kecintaan itu semua. Bukan hal yang mudah saya kira mengucapkan kalimat ini, melihat ibunya kurus, kering, lemas. Kira-kira apa yang diterima oleh Sa'ad dari saudara-saudaranya? Pasti dibully. Sa'ad tega ngelihat ibu, kata orang-orang tetangganya, Sa'ad mana bakti kepada orang tuanya? Selama ini bakti, gara-gara Muhammad sekarang jadi nggak berbakti. Oh, itu tarik ulur pasti. Tarik ulur. Untuk membela Sa'ad bin Abi Waqqas yang selama ini track recordnya selama 17-an tahun dikenal berbakti kepada kedua orang tua, sekarang gara-gara ikut agamanya Muhammad
Jadi persepsinya teganya saat setelah jadi pengikutnya Muhammad membiarkan ibunya lapar sehingga gitu, teganya dan seterusnya lah. Allah turunkan ayat ke-8 surat Al-Ankabut untuk membela Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahada ini kalau pakai ilmu sorof, jahada yujahidu, jihad. Oh, ternyata orang musyrik juga mereka sungguh-sungguh mereka berjihad. Kalau begitu jihad itu tergantung di jalan apa? Karena ternyata lanjutan ayatnya begini, wa in jahadaka litusyrika. Kalau orang tua kalian itu berjihad untuk membuat kalian jadi musyrik, jadi ada jihad untuk membuat orang jadi jauh dari jalan Allah, ada juga yang jihad fisabilillah. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu itu bersungguh-sungguh berjihad untuk membuat engkau itu musyrik, padahal engkau tidak punya ilmu, ini luar biasa. Tolong cari persamaan atau apa, bukan persamaan, sinonim. Apa sinonimnya tidak taat? Sinonimnya tidak taat apa? Persamaan tidak taat bahasa Indonesia, tidak taat sama dengan membangkang, melawan, durhaka, maksiat dan seterusnya. Kenapa Allah tidak mengatakan begini? Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fa'sihima. Kalau kedua orang tuamu itu berjuang untuk membuat engkau musyrik, maka bermaksiatlah kepada mereka, durhakalah kepada mereka, lawanlah mereka. Maknanya sama, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka. Sama? Sama. Miriplah minimal. Tidak taat itu maksiat, enggak taat ke Allah berarti maksiat, enggak taat itu maksiat, membangkang, aba, menolak. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kalimat fa'sihima, bermaksiatlah, jangan durhakailah? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat ini? Diksi, pilihan katanya saat berinteraksi dengan orang tua, Allah memilih. Beda rasanya. Dulu kita waktu masih sekolah disuruh berbaris. Yang pendek silahkan baris di depan, yang tinggi di belakang. Oh, orang tanya nyeri pendek, orang teh karena kita kebagian di depan. Tapi kalau begini, hasilnya sama. Yang tinggi silahkan di depan, yang lebih tinggi silahkan di belakang. Kita juga bangga, tinggi. Padahal sama gitu kan. Pilihan diksinya saja yang berbeda, padahal hasilnya sama. Yang tinggi di depan, yang lebih tinggi di belakang. Beda rasanya dengan pendek di depan, pendek, tinggi di belakang. Beda rasanya antara jangan ditaati dengan lawan kalau ciga gitu mah. Fala tuti'huma, jangan ditaati. Kalau Allah saja memilih kata yang sangat halus kepada kedua orang tua padahal dia musyrik, apalagi anak ke kedua orang tua, apalagi anak khususnya ke ibunya. Fala tuti'huma, jangan kalian taati. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masih ada 4 menit lagi. Ada satu cerita, meskipun cerita ini masyhur, tapi sayangnya cerita ini dhaif sampai mungkar. Meskipun makna ceritanya benar. Mungkin pernah mendengar kisah Alqamah, orang yang susah ditalkin karena punya hubungan buruk dengan orang tua. Sekali lagi saya perlu tegaskan, kisah ini tidak sahih
kisah ini dhaif sampai mungkar, tapi kita bisa temukan kisah ini di kitab Syu'abul Iman Imam Al-Baihaqi. Ditemukan, tapi komentar para ulama tidak sampai ke tingkat sahih. Meskipun makna ceritanya benar. Makna ceritanya benar. Orang lagi susah sakaratul maut, kemudian laporan ada ibunya. Oh, ada ibunya, ditanya, ibunya gimana? Sakit hati. Kenapa sakit hati ke anaknya? Anak saya ini kalau dia ngasih makanan ke istrinya yang bagus-bagus, kalau ngasih hadiah ke istrinya yang bagus-bagus, tapi kalau ke ibunya yang jelek-jelek. Kalau ke istrinya tas 100 jutaan, kalau ke ibuna kantong kresek misalnya. Dan seterusnya. Dan itu kelihatan sama ibunya, sakit hati. Ya sudah, atau gimana? Ini anaknya kesusahan. Ya sudahlah, dimaafkan saja. Setelah dimaafkan bisa bersyahadat. Makna ceritanya benar, tapi ceritanya tidak sampai ke tingkat sahih. Apa makna ceritanya benar? Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan orang tua. Apa iya kalau orang tua sakit hati Allah bakal ridho? Tapi kalau orang tua marah, Allah marah. Kecuali, ini ada pengecualian ayat ini. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Memang orang tua mesti ditaati. Memang perlakuan kita ke orang tua itu akan menjadi parameter keridhaan Allah kepada kita. Ridhonya, restunya orang tua akan jadi parameter ridhonya Allah kepada kita, kecuali dalam kondisi begini. Kecuali kalau orang tua menyuruh untuk berbuat syirik, maka Allah membela Sa'ad, fala tuti'huma. Engkau tidak taat kepada kedua orang tua akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu mah tidak ridho kalau teteh pergi keluar rumah pakai kerudung. Itu rambut meni bagus, harus disyukuri. Alasannya begitu orang tua teh. Harus disyukuri atuh, ibu teh yang melahirkan teh pengen melihat rambut teteh indah dan seterusnya. Fala tuti'huma. Jangan ditaati. Jangan ke masjid. Namun ke masjid tinggalikeun ku bapa. Fala tuti'huma. La ta'ata fi makhluk, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk selama perintahnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas dan orang tua. Allah Subhanahu wa taala tadi kita sampaikan sebelum salat memilih kata yang terbaik, meskipun hasilnya sama tapi nadanya berbeda. Yang satu tonnya itu positif tapi sinonimnya nadanya negatif. Fala tuti'huma sama dengan fa'sihima. Jangan ditaati artinya durhakai, tapi lebih positif terdengarnya. Itu ke orang tua yang musyrik. Apa jadinya kalau orang tua yang muslim, orang tua yang soleh, orang tua yang beriman? Pernah ada salah seorang sahabat ikut dalam jihad bareng Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, laporan dengan penuh bangga, ya Rasulullah, saya tinggalkan kedua orang tua saya menangis ya Rasulullah karena saya pergi bersama engkau. Mereka menangis karena saya pergi bersama engkau untuk berjihad ya Rasulullah. Apa reaksi Rasulullah? Mungkin bayangan kita, Rasulullah akan bangga, nukia atau mujahid bener mah. Kata Rasulullah, irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kepada mereka berdua, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka nangis. Kalau sudah mereka tertawa, baru balik lagi ke sini. Jadi bukan Rasulullah nyuruh untuk tidak berjihad, enggak. Tapi jangan sampai engkau membuat mereka nangis, buat mereka tertawa. Adhikhuma kama abkaitahuma. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah
Wajah siapa? Hadisnya, tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu. Ingat, di wajah saudara yang sodakoh, bukan di kotak sodakoh kalau lewat. Kotak infak lewat senyum. Nggak. Yang jadi sodakoh itu di wajah saudara. Oh, itu Ustaz gampang, tinggal pasang foto DKM. Di kotak infak pasang foto DKM. Assalamualaikum. Fi wajhi, di wajah saudaramu. Kalau di wajah saudara tersenyum saja sudah jadi sodakoh, kira-kira tersenyum di wajah orang tua apa pahalanya? Zakat. Bukan lagi sodakoh. Sodakoh kepada saudara. Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Bahkan di antara 8 pintu surga, pintu yang paling tengah adalah pintu orang tua. Pintu yang paling tengah adalah pintu orang tua. Selain pintu sholat, pintu sodakoh, pintu dan seterusnya, pintu yang paling tengah adalah pintu orang tua. Yang paling penting, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Ingin tahu pasangan hidup kita ini diridhoi Allah atau tidak? Bagi yang belum menikah, tinggal cek, Bu, ridho henteu saya pengen menikah, mana cik ibu ningali calonna? Henteu kunaon kitu, Bu? Teu dikurudung nya atuh da, Bu, da ieu mah di kamar. Nya nah atuh buat gaduh fotona. Ridallah fi ridal walidain. Pernah mendengar hadis ini? Ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan merugi orang yang istikharah dan tidak akan sengsara, tidak akan menyesal orang yang istisyarah. Istikharah itu kepada Allah, istisyarah yang paling baik ke orang tua. Kenapa? Saya pengen tahu Allah ridha atau tidak. Orang tua saja. Ridallah fi ridal walidain. Mudah-mudahan yang masih punya orang tua bisa nelpon setelah ini sebelum makan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, damang, alhamdulillah. Tara-tara nelpon, saya beas. Tong suudoh na tuh, Bu. Kumaha Bapak damang, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kumaha di bumi darama baik semua kondisi? Alhamdulillah sehat. Aya naon? Sareurewas kieu nelpon. Henteu. Da biasana malamun tara-tara kieu teh sok jadi tanda Nya, Bu, mudah-mudahan tanda husnul khotimah. Ibu ridho kumaha? Nya ibu ridho teh ka AA. Sok atuh berangkatkeun heula ibu umroh. Ke insyaallah ibu ridho. Halah berat geuning. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Tapi kalau kedua orang tua memerintahkan untuk maksiat, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Turunlah surat Al-Ankabut ayat ke-8 berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, pembelaan tentang track record Sa'ad bin Abi Waqqas yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi ketika ibunya mogok makan, kata Sa'ad kalimatnya sangat terkenal. Bu, ya ummah, ibunda, kalau engkau punya 100 nyawa dan satu persatu keluar nyawa itu dari jasad, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Karena ibunya melihat keteguhan hati anaknya, makan juga akhirnya. Ke rumah lapar deh. Dan anaknya teguh, sudahlah, akhirnya ibunya juga makan. Kisah yang berikutnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini saat bersama dengan Rasulullah SAW, waktu Rasulullah masih hidup, haji wada. Sa'ad bin Abi Waqqas, ada informasi yang harus kita ketahui. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang muhajirin yang terakhir meninggal di kota Madinah. Tapi pernah Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di zaman Rasulullah sampai saat merasa saya sepertinya mau mati nih. Di zaman Rasulullah haji wada. Saat sakit Rasulullah nengok, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, saya sakit parah. Saya cuma punya anak satu dan itu juga perempuan.
afa atasaddaqu bithulutsai mali, bolehkah ya Rasulullah saya mensedekahkan 2/3 harta saya, sisanya buat anak saya, anak perempuan. Kata Rasulullah, la, enggak. Setengah atau ya Rasulullah, la, enggak. Sepertiga atau ya Rasulullah, ats-tsuluts was-tsuluts katsir. Innaka in tarakta auladaka dzurriyyataka aghniya khairun min an tatrukahum alatan yatakaffafuna an-nas. Saat sepertiga silahkan. Ini jadi hadis, jadi dalil tentang wasiat. Wasiat. Kalau orang punya harta banyak, maksimal memberi wasiat untuk orang lain selain ahli waris sepertiga. 2/3 itu untuk ahli warisnya, maksimal paling banyak sepertiga. Kenapa sepertiga ya Rasulullah? Kenapa nggak didukung? Sa'ad bin Abi Waqqas bersodakoh dengan 2/3 hartanya. Alasan Rasulullah, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi yang berkecukupan itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi yang berkebutuhan kemudian minta-minta ke orang lain. Surat Al-Kahfi, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, dinding yang hampir roboh. Wa ammal jidaru, kan Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Awalnya ketemu dengan perahu dilubangi. Kata Nabi Musa, kenapa dilubangi? Ini dia sudah ngasih tumpangan gratis. Tuh kan, sudah saya bilang kamu nggak akan sabar. Oh ya sudah, mohon maaf. Ini kesalahan pertama. Jalan lagi ketemu anak kecil kemudian dibunuh. Aqatalta nafsan zakiyah, engkau membunuh jiwa yang suci. Kata Nabi Khidir, tuh kan, apa kata saya? Cek urang oge naon kita bahasa Sundanya. Apa kata alam akullak, bukankah sudah saya katakan kepada engkau nggak bisa sabar. Kata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Ini terakhirlah, saya nggak akan nanya lagi, saya nggak akan komentar lagi. Kenapa Nabi Musa pede nggak akan komentar lagi? Karena 2 kali berturut-turut itu pasti membentuk pola. Orang kalau misal begini, kalau kita jadi mahasiswa, dosen masuk ke kelas, ngajarnya itu nunduk terus-terusan. Jadi anak-anak insya Allah kuliah kita nunduk hari pertama, pertemuan kedua nunduk lagi. Pasti pertemuan ketiga kita sudah membentuk pola. Nunduk deui geura. Pasti ngajarna nunduk deui wae. Karena sudah 2 kali berturut-turut membentuk pola. Pola apa sih? Orang baik dijahati. Sudah ngasih tumpangan gratis, perahunya malah dilubangi. Ada anak kecil nggak bersalah dibunuh. Oh, yang ketiga pasti ada orang baik lagi yang pasti bakal dijahat ini sama guru saya. Coklah, saya nggak akan nanya lagi ayeuna mah apal polana jiga kumaha. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Mata kuliah yang ketiga, mata pelajaran yang ketiga, ada dinding yang hampir roboh. Di sampingnya banyak tetangga. Nabi Musa dan Nabi Khidir lapar, kemudian ngetok, minta makan. Istat'ama ahlaha, minta makan. Sejujur-jujurnya orang yang minta sesuatu itu yang minta makan. Karena Nabi saja, Nabi Musa dan Nabi Khidir diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran minta makan, bukan minta uang, minta makan. Lapar. Istat'ama ahlaha fa'abau, mereka menolak ngasih makan? Bukan. Kalau menolak ngasih makan, oke lah, tapi dipersilahkan. Oh mangga, silahkan cali. Boleh minta makan. Oh mohon maaf, kita lagi nggak punya makanan. Silahkan duduk istirahat dulu. Nggak, bukan sekedar. Allah tidak mengatakan begini. Istat'ama ahlaha fa'abau an yut'imuhuma. Ayatnya tidak berbunyi begitu. Kalau ayatnya berbunyi begitu, muncul pikiran, oh mereka tidak memberi makan tapi mereka menjamu, mereka mempersilahkan tamu untuk duduk dan istirahat. Bahasa Al-Qur'annya, istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma.
Nabi Musa, Nabi Khidir minta makan, tapi mereka penduduk kampung ini menolak untuk menjamu. Maksudnya menjamu, menolak untuk mempersilahkan duduk sebagai tamu. Oke lah, nggak dikasih makanan, tapi minimal sok atuh mah nggak cali kela istirahat heula ti mana akang teh dan seterusnya. Ini mah punten boleh minta makan, nggak ada, jeblak tutup. Boleh minta makan, jeblak tutup. Boleh minta makan, jeblak tutup. Tadi orang baik ngasih tumpangan gratis pakai perahu, perahunya dilubangi. Anak kecil nggak bersalah dibunuh. Ya ayah kampung koret ya. Kira-kira dikumahakeun, sudah siap diduruk sih kan. Ada dinding yang hampir roboh, tiba-tiba diperbaiki. Di luar pola yang sudah terjadi sebelumnya. Kampung yang jahat, dinding yang roboh malah diperbaiki. Komentar Nabi Musa, kata Nabi Musa, "Lau syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Ya, kampung siga kieu nu koret mah, atau kalau diperbaiki dindingnya, kita mintalah upahnya. Cari pemilik rumahnya, kita cari. Siapa pemiliknya, kita minta upahnya karena sudah direnovasi. Kata Nabi Khidir, "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini perpisahan antara saya dengan engkau. Bahasa hari ininya, lo kue. Hadza firaqu baini. Diceritakanlah oleh Nabi Khidir tentang dinding tadi di ayat berikutnya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawah rumah yang dindingnya rusak tadi itu ada harta benda dan bapaknya adalah orang soleh. Kita sedang cerita hadis tadi, kata Rasulullah, engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi mapan itu jauh lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi berkebutuhan dan minta-minta. Di surat Al-Kahfi Allah katakan, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Seolah Allah ingin mengatakan kesolehan kita sebagai orang tua itu diantaranya diukur sejauh mana kemampuan kita untuk menyiapkan kemapanan anak kita. Meskipun kita tahu rezeki itu akhirnya urusan Allah. Selain yang pertama kita menyiapkan keyakinan dan akidah mereka, ini mah sudah pasti. Yang pertama, madza ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yakub, kata Nabi Ishak ke anak-anaknya, kata Nabi Yakub ke anak-anaknya, kalau bapak maut, kalau bapak meninggal, kalian mau menyembah siapa? Dipersiapkan akidahnya, tapi juga orang tua yang soleh mempersiapkan masa depan duniawi dan ukhrawinya. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Bapaknya soleh, di bawah rumah yang hampir rusak tadi ada harta benda milik anak yatim. Jadi seolah Allah ingin mengatakan begini, orang tua yang soleh di antara cirinya adalah yang mempersiapkan duniawi dan ukhrawi anaknya. Apa tadi teh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, anak saya perempuan, boleh enggak 2/3 hartanya saya sedekahkan? Enggak. Setengah ya Rasulullah? Enggak. Sepertiga ya Rasulullah? Sepertiga. Dan sepertiga banyak. Ternyata benar, Sa'ad bin Abi Waqqas panjang umur. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak meninggal saat itu. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang paling terakhir orang muhajirin di Madinah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas yang terakhir meninggal. Satu hari dalam perang Uhud, Rasulullah SAW pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 2 hal, dan ini yang menjadi senjata rahasianya Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 senjata yang dibekali oleh Rasulullah untuk Sa'ad. Rasulullah berdoa, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Allahumma ya Allah saddid ramyatahu. Ya Allah, tepatkanlah setiap sasaran, setiap target yang ditembak, dilesakkan oleh Sa'ad. Saddid ramyatah, tepatkanlah sasarannya. Wa ajib da'watah, dan kabulkanlah semua doa-doanya. 2 senjata rahasia, 1 panah, yang kedua doa. Dua-duanya dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap kali doanya melesat, setiap kali panahnya melesat, itu enggak pernah meleset.
melesat tanpa meleset. Itulah senjatanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Doa. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita nanti ceritalah tentang doa di akhir kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Panah Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan oleh Rasulullah supaya panahnya tepat sasaran. Dan ini kejadiannya, jadi saksinya di perang Uhud. Di perang Uhud. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah nggak pernah bilang kalimat ini kecuali ke Sa'ad. Dan ini kalimat yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi." Sa'ad, ayo panah mereka. Fidaka abi wa ummi. Tebusan untukmu adalah bapak dan ibuku. Jadi kalau orang sudah bilang bapak dan ibuku yang akan jadi tebusannya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tebusan untukmu, balasan untukmu, fidaka, tebusan untukmu, abi wa ummi. Rasulullah nggak pernah mengucapkan kalimat ini kecuali kepada Sa'ad. Saat itu Rasulullah dalam perang Uhud diserang, karena kita tahulah insyaallah kisah tentang perang Uhud. Kaum muslimin ditempatkan, ini gunung Uhud, supaya terbayang. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk berangkat umroh. Nanti kalau sudah umroh akan enak ngejelasinnya. Iya teh gunung Uhud, iya teh Jabal Rumah, dari sana orang-orang musyrik, itu kota Madinah, ini markasnya Rasulullah, dan seterusnya. Lebih enak gambarannya beginilah supaya ada bayangan. Ini gunung Uhud, ini gunung pemanah. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di sini. 50 pemanah di sini. Sisanya 650 orang antara gunung Uhud dan gunung pemanah. Kata Rasulullah, kalian pemanah, apapun yang terjadi jangan turun, karena ini pos yang sangat strategis. Kenapa? Kalau musuh muter dari belakang, kalian yang melindungi punggung kita. Kalau musuh itu datang dengan kuda, kalian bisa menghalau dari jarak yang jauh, karena posisi kalian agak tinggi, lemparannya juga bisa semakin jauh. Kalau muternya ke sebelah sini, kalian juga bisa melindungi punggung kita. Ini posisi yang strategis. Pokoknya sebelum ada instruksi, jangan turun. Siap ya Rasulullah. Awalnya peperangan kaum muslimin menang. Kaum muslimin menang, sampai akhirnya karena merasa sudah menang, yang ada di atas bukit, 40 orang mereka turun ke bawah. Karena musuh itu sudah mundur ke belakang, kata 40 orang ini, lihat kita sudah menang, karena kan mereka ada di atas. Jadi bisa ngelihat jauh. Oh, mereka sudah mundur, lihat mereka meninggalkan ghanimah dan seterusnya. Ayo kita ambil. Kata sisanya yang 10, jangan, Rasulullah melarang kita untuk turun dari pos ini. Tapi mereka sudah mundur dan seterusnya. Ribut, yang 40 ini akhirnya turun. Sisa tinggal 10. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan kuda kaum musyrikin, belum masuk Islam saat itu, dengan 200 pasukan kudanya nengok ke belakang, nengok ke arah sini. Ternyata dihitung 1, 2, 3, 4, 5, cuman ada 10 orang. 10 orang melawan 200 pasukan kuda itu nggak bisa dihalau. Akhirnya Khalid bin Walid, ada yang mengatakan mutarnya ke sini, ada yang mengatakan mutarnya ke sini. Ala kulli hal, Khalid muter ke belakang punggungnya kaum muslimin. Dari belakang diserang oleh Khalid bin Walid, kemudian Khalid teriak, hidup Hubal, hidup Lata, hidup Uzza, dari punggungnya kaum muslimin. Kaget Abu Sufyan, kok bisa ada suara hidup Lata, hidup Uzza, hidup Hubal, tapi dari arah kaum muslimin. Nengok Abu Sufyan dari sana, ternyata Khalid sudah ada di sini. Kaget kaum muslimin karena dari depan ada Abu Sufyan, dari belakang ada Khalid bin Walid. Kocar kacirlah di situ. Ada yang balik ke kota Madinah, ada yang pergi, ada yang naik ke atas gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh mayoritas sahabat. Nah, disinilah Sa'ad bin Abi Waqqas tampil. Saat pegang panah, kemudian melindungi Rasulullah. Kata Rasulullah, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi. Panah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah bapa dan ibuku. Sa'ad memanah, dan doa Rasulullah terbukti di sini. Setiap kali Sa'ad memanah selalu kena dan langsung jadi mati, kematian. Saya pernah nyoba panahan. Pertama harus konsentrasi dan lama nggak kena.
Ini dalam kondisi yang dikepung, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas bisa tepat sasaran. Dahsyat Sa'ad bin Abi Waqqas. Fokusnya, ketenangannya, kecepatannya, ketepatannya. Hal yang nggak mudah lah. Mungkin yang ikutan panahan juga sangat paham bagaimana susahnya kena sasar. Apalagi ini kondisi perang. Kenapa? Orang kalau sudah berperang itu pakai baju besi pelindung. Mana yang biasanya kelihatan? Mata, apalagi hidung, sedikit bagian leher. Ini semuanya kehalang. Kalau kena tangan nggak mati, mungkin sakit lah, berdarah. Kalau kena perut, kena dada, ada besi di sini. Rasulullah saja pakai baju besi, kena pipinya juga terlindung dengan besi. Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menarget bagian-bagian yang tipis dan punten. Targetnya diam atau bergerak? Nggak akan mungkin begini. Sok Sa'ad panah, ya, nggak ada ceritanya orang lagi perang diam, ya, panah. Nggak. Targetnya bergerak, kecil, hanya wilayah-wilayah tertentu yang tidak dilindungi, mata dan seterusnya. Lihatlah orang-orang zaman dulu kalau pakai baju perang, leher, mata, bagian-bagian yang sensitif yang tidak terlindungi, tapi di bagian itu Sa'ad bin Abi Waqqas bisa kena dan bergerak dan cepat, susah lah pokoknya, intinya susah, cepat, tepat, akurat, ya, tepat ya. Cepat, tepat, dan bisa tenang, fokusnya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma saddid ramyatah, ya Allah tepatkanlah sasarannya. Jadi kalau kita latihan panahan, yang ada di kepala kita Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan yang ada di kepala kita, mudah-mudahan kita seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Irmi fidaka abi wa ummi. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ekspansi. Kisah yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas dan perang Qadisiyah, penaklukan bukan Rusia, Persia, penaklukan Persia. Di zaman Umar bin Khattab melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Irak, ke wilayah Persia, Iran sekarang. Ada satu peristiwa yang membuat Umar bin Khattab gelisah, khawatir, karena ada satu pertempuran, korban kaum muslimin sampai 4.000 orang. Beritanya sampai ke Umar bin Khattab, ini sebelum perang Qadisiyah. Kata Umar bin Khattab, nggak bisa dibiarkan, harus saya yang turun langsung memimpin kaum muslimin untuk melawan Persia. Tapi kata para sahabat ahlu syura, nyawa engkau itu jauh lebih dibutuhkan oleh kaum muslimin. Tidak disarankan Umar bin Khattab untuk pergi memimpin peperangan. Umar bin Khattabnya pengen, tapi para sahabat menyarankan enggak. Apa karena Umar bin Khattab tidak berbicara untuk dirinya sendiri, para sahabat juga enggak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi mereka berbicara Umar itu simbol. Kalau simbol meninggal, kalau simbol kalah, bisa jadi mentalitas kaum muslimin nanti jatuh. Lebih baik Umar bin Khattab tetap stay di kota Madinah, jangan keluar. Artinya nyawa Umar bin Khattab itu bukan milik Umar bin Khattab sendiri, tapi nyawa Umar bin Khattab itu sudah jadi milik kaum muslimin. Mungkin kalau bahasa sekarang, seorang ayah nyawanya, kesehatannya itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat istrinya, buat anaknya, buat seorang ulama, nyawanya, kesehatannya bukan milik sendiri, tapi buat umatnya dan seterusnya. Sehingga ketika seorang ulama kemudian memelihara kesehatannya bukan karena takut mati, bukan karena cinta dunia dan seterusnya, enggak, karena dia sedang menjaga milik orang lain. Ilmunya milik banyak umat, nyawanya milik banyak umat, kesehatannya milik banyak umat. Saat orang tersebut menjaga kesehatan, ini menjaga hak milik orang lain. Umar bin Khattab bukan bicara diri sendiri, tapi nyawanya milik kaum muslimin. Menjaga nyawa Umar bin Khattab itu menjaga milik bersama. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ya sudah, kalau misalkan kalian tidak setuju saya yang memimpin pasukan, siapa yang harusnya memimpin pasukan? Kata para sahabat, kriterianya gimana?
KPI nah, bukan KPI mah atau ya kriterianya seperti apa yang harus memimpin melawan Persia. Kalau dia di tengah pasukan, dia seperti pemimpin, tapi kalau dia memimpin, dia sangat dekat dengan pasukan. Kriterianya dicari, kata Abdurrahman bin Auf, saya dapat. Siapa? Kata Umar bin Khattab, Sa'ad bin Malik, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Umar bin Khattab, itu singa yang Barathin itu singa yang sedang berdiam diri di dalam kandangnya. Orang keluar gentah singana. Sa'ad bin Abi Waqqas keluar memimpin perang Qadisiyah. Singkat cerita, berangkat Sa'ad bin Abi Waqqas ke Qadisiyah memimpin pasukan kaum muslimin. Komandan pasukan Persia Rustum, namanya Rustum. Rustum ngirim surat ke Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong kirim utusan Anda, kita diskusilah, kita ngobrol dulu. Siapa tahu kita bisa selesai tanpa peperangan. Siapa yang dikirim oleh Sa'ad? Dikirim 3 orang. Prajurit, pamen, pati. Prajurit Rib'i bin Amir, pamennya Hudzaifah bin Muhsan. Pamen teh sekelas naon atau aya nama kaptennya yang sekarang lagi ramai di Ciracas. Prajurit, pamen, dan pati. Patinya Mughirah bin Syu'bah. Yang pertama dikirim prajurit Rib'i bin Amir, bajunya lusuh, datang ke istana Persia. Ini penampakan yang sangat mewah, perang psikologis. Rib'i bin Amir, orang Arab Baduy, bajunya lusuh, datang ke megah, datang ke kemewahan, dengan harapan Rustum melihat, dengan harapan kalau Rib'i bin Amir melihat kemewahan ini, mungkin Rib'i bin Amir, ternyata mereka luar biasa seperti ini. Perang psikologis. Apa yang terjadi? Rib'i datang, turun dari kuda kecilnya, kuda poninya, turun dari kuda kecilnya, bawa tombak, tombaknya dipukul-pukul ke karpet. Kata penjaga, kata pasukannya Rustum, tolong simpan tombak Anda. Kata Rib'i bin Amir, saya datang bukan karena keinginan sendiri, saya datang karena diundang. Kalau saya nggak boleh bawa senjata, saya balik lagi. Kata Rustum, biarkan. Datang sambil menghancur-hancurkan karpet. Kata Rustum, gagal. Gagal untuk merusak psikologinya, gagal untuk mengalahkan mentalnya dengan tampilan-tampilan mewah. Datang, diketrok-ketrokin, rusak karpetnya. Kemudian ditanya oleh Rustum, Maladzi ja'abik, kamu datang ke Persia apa tujuannya? Ini kalimat yang luar biasa keluar dari mulut seorang prajurit. Kata Rib'i bin Amir, ibta'athanallah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril adyan ila adril islam wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia. Prajurit bisa bicara begini. Kami diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia menuju penyembahan kepada Tuhannya manusia. Dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ke luasnya akhirat. Dan kami datang untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam. Kata Rustum, kalimat yang bagus, tolong berikan kami waktu untuk berpikir. Kata Rib'i bin Amir, berapa lama kamu butuh waktu? Kata Rustum, ya nantilah kita kabari. Kata Rib'i bin Amir, enggak, Rasulullah memberikan sunnah kepada kita untuk tidak memberi waktu kepada musuh tidak lebih dari 3 hari. Pokoknya silahkan pikirkan 3 hari, nanti tolong kirim jawaban. Kata Rustum, kamu pemimpin pasukan. Kata Rib'i, prajurit. Kau bisa memberikan keputusan kepada kami? Kata Rib'i bin Amir, kaum muslimin itu satu kesatuan. Yang paling bawah itu kalimatnya bisa didengar oleh yang paling atas. Pulang Rib'i bin Amir nulis surat lagi Rustum, tolong kirimkan orang lagi untuk berdialog. Ini Rustum dia bikin strategi gimana caranya supaya kaum muslimin
bosan nunggu lama ya teh irhab perangna atuh. Sementara kaum muslimin itu datang dari negeri yang jauh, pasti bekalnya kalau dibuat lama habis. Diulur. Ditulis surat Rustum oleh Rustum ke Sa'ad bin Abi Waqqas, dikirim sekarang pamen. Hudzaifah bin Muhsan. Datang Hudzaifah bin Muhsan, ditanya oleh Rustum, "Malladzi ja'abik?" Jawabannya sama. "Ibta'atsana Allah min ibadatil ibad linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah." Jawaban yang sama. Pulang Hudzaifah bin Muhsan, datang Pati. Mughirah bin Syu'bah. Kali ini Mughirah bin Syu'bah datang, duduknya itu persis di samping Rustum. Samping Rustum. Ini bawahannya Rustum, mereka pengen mencegah. Tapi karena ya saya akan datang diundang. Kalau kalian nggak suka saya balik lagi. Sudahlah, biarkan. Duduk samping Rustum, ditanya, "Malladzi ja'abik?" Kamu datang ke sini kenapa? Jawaban yang sama. "Ibta'atsana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad," dan seterusnya. Pulang, kata Rustum, ini kalau pasukan sudah sama visinya dari mulai prajurit sampai Pati, mustahil bisa dikalahkan. Kalau sudah satu suara, kalau semuanya sudah kompak dengan cita-cita dan tujuan, sudah satu visi, sudah bareng kalimatnya, mungkin bajunya beda-beda, mungkin seragamnya beda-beda, tapi kalau isi kepalanya sudah sama, yang keluar dari mulutnya sudah sama, pasti bakal kompak dan gak akan bisa dikalahkan. Jadi kalau kaum muslimin dari ulamanya sampai orang umumnya itu kalimatnya sudah sama, gak akan bisa dikalahkan. Apa misalkan dari mulai ulamanya sampai rakyat biasanya, Al-Quran adalah kitab kami. Kalau dari ulama sampai orang yang tidak atau jauh dari agamanya itu sudah sama, kita akan membela Al-Quran, kita akan membela Allah, kita akan membela Islam. Kalau semua sudah sama, nggak akan bisa dikalahkan. Nggak akan bisa dikalahkan. Singkat cerita, perang Qadisiyah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ghanimahnya sangat banyak. Peradaban Persia itu sebagian besar runtuh di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ghanimahnya 1/5, 20% dikirim ke kota Madinah, karena yang 80% ghanimah itu jadi milik pasukan tempur. Silahkan baca surat Al-Anfal ayat ke-41 tentang pembagian ghanimah. Dikirim 20% ke kota Madinah, dan 20%-nya itu sangat banyak. Sampai kata Umar bin Khattab begini komentarnya, "Inna qauman addaw hadza la umana." Orang-orang yang mengirimkan ghanimah sampai ke Madinah, sampai ke gelangnya, antingnya, yang kecil-kecil perintilan, sampai ada di depan Umar bin Khattab dari Persia, dari Iran sana ke kota Madinah. Kaum yang menyampaikan ghanimah ini ke kota Madinah adalah orang-orang yang amanah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Amiral Mu'minin, law rata'ta la rata'u, afafta fa'afu, walau rata'ta la rata'u." Karena engkau menjaga diri, maka mereka menjaga diri. Karena engkau jujur, tanganmu bersih, maka mereka juga bersih. Kalau engkau curang, maka pasti mereka akan curang. Kalau engkau ngutil saja sedikit, pasti ke bawahmu bukan ngutil lagi. Kalau atasannya kutil, kalau bawahnya baru kanker ke bawah. Kalau atasannya ngutil, ke bawahnya lebih parah lagi. Dan di antara ghanimah dari Persia ada gelang Kisra. Gelang inilah yang kemudian saat dilihat oleh Umar bin Khattab, mengingatkan Umar bin Khattab ke sosok yang bernama siapa? Suraqah bin Malik. Sosok yang waktu Rasulullah hijrah ngejar Rasulullah, jatuh lagi kudanya, jatuh lagi kudanya, jatuh lagi kudanya. Kata Suraqah, "Muhammad, atinil aman, 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 aman." Kan di padang pasir ayah ikhwana gitu. "Muhammad, tolong kasih saya jaminan keamanan." Kata Rasulullah, "Engkau aman."
Datang Suraqah bin Malik pelan-pelan. Kata Suraqah, Muhammad, saya datang ke sini itu karena di Mekah ada sayembara. Siapa yang menangkap engkau akan dapat 100 ekor unta. Terus, ya kumaha tuh? Saya tuh sudah jauh-jauh ke sini, tapi nanya tuh nggak dapat apa-apa. Cai-caina naon atulah pokoknya. Kata Rasulullah begini, bagaimana pendapatmu kalau Persia? Bagaimana pendapatmu kalau engkau menggunakan gelangnya Raja Kisra? Kata Suraqah, Kisra man? Kisra bin Hurmuz. Kisra anaknya Hurmuz, penguasa Persia. Kisra bin Hurmuz. Muhammad, tolong catat, bikin perjanjian ini. Perjanjian Abu Bakar yang mencatat, bukan Rasulullah. Perjanjian antara Suraqah dengan Rasulullah. Rasulullah menjanjikan Suraqah akan memakai gelangnya Raja Persia. Kembali Suraqah ke kota Mekah, pergi Rasulullah ke kota Madinah. Singkat cerita, Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab jadi khalifah. Datang harta rampasan perang Qadisiyah ke kota Madinah. Dilihat ada gelang Raja Persia, mengingatkan Umar bin Khattab ke sosok yang bernama Suraqah. Suraqah, mana Suraqah? Suraqah datang, sudah tua, masuk Islam sekarang. Suraqah, baca surat perjanjian engkau dengan Rasulullah, dikeluarkan. Ini dibawa kemana-mana, iraha cairna ya. Zaman Rasulullah belum, zaman Abu Bakar belum, zaman Umar ternyata cair. Baca perjanjian antara Suraqah dengan Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, ulurkan tangan. Disaksikan oleh semua manusia, kata Umar bin Khattab, hari ini janji Rasulullah itu sudah tertunai. Pasang. Itu yang terjadi di Madinah, berkat pertolongan Allah pertama, dan yang kedua karena keterampilan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memimpin. Ini kalau kita cerita tentang perang Qadisiyah akan sangat panjang, detailnya sangat panjang, strategi dan seterusnya. Tapi satu saja, kesatuan visi dan barisan kalau sudah keluar dari lisan, barang dari prajurit pamen sampai pati, kalimatnya sama. Nah, Qadisiyah sudah berhasil ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya menjadi gubernur di sana. Tapi Umar bin Khattab melengsarkan Sa'ad. Kenapa? Umar bin Khattab menggeser Sa'ad dengan orang lain. Umar bin Khattab ini dahsyat. Umar bin Khattab itu kalau mengangkat seorang sahabat jadi wali, jadi gubernur, itu selalu dievaluasi, dikontrol, gimana komentar rakyatnya, gimana pendapat rakyatnya, disurvei. Umar bin Khattab punya tangan kanan namanya Muhammad bin Maslamah. Dikasih tugas khusus, Muhammad bin Maslamah, sini, tolong survei. Gimana komentar orang Qadisiyah tentang kepemimpinan Sa'ad? Pergi Muhammad bin Maslamah ke kota Qadisiyah, kemudian nanya satu-satu ke masjid-masjid, gimana komentar tentang Sa'ad? Khair. Ke masjid yang lain, gimana tentang Sa'ad? Khair. Gimana tentang Sa'ad? Khair. Sampai di satu tempat ada namanya Usamah bin Qatadah, orang yang sudah tua atau sudah dewasa lah, belum sampai tua. Gimana kondisi kepemimpinan Sa'ad? Kata Usamah bin Qatadah, Sa'ad itu la yaqsimu bis sawiyah, wa la ya'dilu fir ra'iyah, wa la yaqsimu bis sawiyah, wa la ya'dilu fi wa la yaghzu fis sariyah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu la yaqsimu bis sawiyah. Kalau membagi sesuatu harta nggak pernah sama, sawiyah sama. La yaqsimu bis sawiyah, wa la ya'dilu fir ra'iyah, nggak pernah berbuat adil kepada rakyat. Wa la yaghzu fis sariyah, dan nggak pernah mau ikut berperang. Kata Usamah bin Qatadah, bukan berperang gede, sariyah perang kecil. Nggak mau patroli lah bareng dengan yang lain. Usamah bin Qatadah kemudian nanya ke wilayah itu, benar? Ya sama Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak benar sholatnya dan seterusnya lah, komentarnya jelek-jelek. Balik Muhammad bin Maslamah ke Umar bin Khattab memberikan laporan. Ada laporan begini, kata Umar bin Khattab, panggil Usamah bin Qatadah. Dipanggil Usamah bin Qatadah ke kota Madinah, kemudian ditanya, betul Sa'ad bin Abi Waqqas begitu? Kata Usamah bin Qatadah, betul begitu. Oke, kalau begitu panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad, ini Usamah bin Qatadah, ini Muhammad bin Maslamah. Disidang oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, Sa'ad
ini ada rakyatmu yang mengadu. Apa aduannya? Aduannya seperti yang tadi disampaikan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sudah membuat tuduhan palsu. Umar bin Khattab nanya ke Sa'ad, seperti apa engkau saat memimpin sholat? Kata Sa'ad, 2 rakaat saya panjang, 2 rakaat saya pendek. Di mana biasanya engkau memimpin sholat? Di tengah-tengah di pusat kota yang di situ banyak pasar. Usamah bin Qatadah gimana? Oh, saya tinggalnya di dekat pasar. Umar bin Khattab ngerti. Oh, mungkin ini orang-orang yang gak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga nuduh Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya kata Umar bin Khattab, Sa'ad, supaya menghindari fitnah, Umar bin Khattab percaya kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak sesuai dengan yang dituduhkan orang tadi. Tapi untuk menghindari fitnah di Qadisiyah, karena kalau satu orang sudah ngomong jelek, mungkin bisa cepat nyebarnya. Sa'ad kemudian diminta untuk milih, Sa'ad, siapa yang sebaiknya menggantikan kau? Kata Sa'ad, saya ingin diganti oleh Abdullah bin Utban. Ya sudah diganti. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian ngangkat tangan, berdoa. Ini kisah yang terakhir, karena 2 senjata rahasianya. Senjata rahasia yang pertama tadi panah, senjata rahasia yang kedua doa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rabb, kalau seandainya yang diucapkan oleh Usamah bin Qatadah itu salah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah anaknya, dan timpakanlah dia fitnah di akhir hayatnya. Singkat cerita, Usamah bin Qatadah dikasih panjang umur, dikasih anak perempuan, dan di akhir usianya Sa'ad bin Qatadah ini ganjen. Usamah bin Qatadah itu kecentilan. Setiap kali ketemu perempuan itu selalu menggoda, padahal ini hajib itu apa namanya? Alisnya sudah panjang, sudah putih, sudah tua renta, tapi kalau ketemu perempuan centil. Kata orang-orang, ini kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang-orang yang menuduh Sa'ad bin Abi Waqqas banyak yang kena penyakit, jatuh, celaka, terbunuh, dan seterusnya lah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, apalagi pertama terzolimi, Sa'ad bin Abi Waqqas dituduh, yang kedua mustajabud da'wah. Terus apa hubungannya Sa'ad dengan kita? Kita juga insya Allah bisa seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Syaratnya cuma satu. Kata Rasulullah, atib mat'amak takun mustajabud du'a. Perbaiki makananmu, jaga kehalalan makananmu, insya Allah doa-doamu akan dijabah. Jaga kehalalan makanan kita, jaga kehalalan penghasilan kita, jaga kehalalan rizki kita, insya Allah doa-doa akan dijabah. Atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Terus gimana kalau saya banyak berinteraksi dengan uang haram sebelumnya? Apa masih bisa doa saya dikabulkan? Masih. Caranya? Keluarkan semua uang yang sudah kita ambil, berikan kepada yang punya haknya. Kalau sudah perbanyak sedekah, kalau sudah perbanyak saum. Kalau ada harta milik orang lain di rekening kita, di uang kita, kembalikan dulu ke pemiliknya. Yang kedua, keluarkan banyak sedekah untuk membersihkan. Kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Surat At-Taubah 103. Sedekah zakat untuk membersihkan harta. Yang terakhir, saum. Karena dengan saum mudah-mudahan semua daging-daging yang tumbuh dari makanan yang haram mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah mengembalikan hak. Ulah kieu sudah korupsi, tinggal saum we gitu. Kalau korupsi kembalikan dulu uang korupsinya, kemudian banyak sedekah, banyak zakat, setelah itu banyak saum. Karena jangan-jangan dagingnya sebagian sudah tumbuh dari makanan yang haram. Seperti Nabi Adam waktu makan buah yang terlarang, mencicipi buah yang terlarang. Turun dari surga ke dunia, tapi doanya diijabah. Kenapa? Karena sebelum berdoa minta ampun dulu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebelum berdoa minta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini mungkin kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada banyak poin yang bisa kita ambil, hikmah yang bisa kita gali dari perjalanan dan inspirasi dari kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.